Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perdagangan internasional, ekspor CPO dari negara Indonesia ke negara Cina, dan impor kendaraan dari Jepang ke Indonesia. Pembahasan pertama yaitu dokumen yang diperlukan dalam ekspor CPO dari negara Indonesia ke negara Cina. Dokumen ekspor. Pemberitahuan ekspor barang adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Sales contract. Dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importer. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank. Commercial invoice merupakan dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir atau pengirim barang. Packing list adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir yang berisi perincian barang-barang dalam peti untuk dapat mengurangi terjadinya kekeliruan dalam penyerahan barang. Letter of credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Surat keterangan asal atau SKA yaitu surat pernyataan yang menyebutkan negara asal suatu barang. Nota pelayanan ekspor atau NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEP yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau permuatannya ke sarana pengangkut. Selanjutnya yaitu dokumen yang diperlukan dalam impor kendaraan dari Jepang ke Indonesia. Dokumen impor yaitu pemberitahuan impor barang atau PIB, yaitu dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self-assessment. Negara tujuan ekspor CPO, Cina atau Tiongkok. Cina merupakan negara terbesar pengimpor CPO dari Indonesia sebanyak 2,1 juta ton. Selanjutnya, Uni Eropa 2 juta ton, India 1,8 juta ton, Pakistan 1,2 juta ton, dan Afrika 1,1 juta ton. Kemudian ada Amerika Serikat 0,44 juta ton, Timur Tengah 0,9 juta ton, dan Bangladesh 0,6 juta ton. Nilai ekspor Indonesia ke Cina setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada 2015 nilai ekspor hanya 15 miliar US dollar. Kemudian pada 2016 naik 16,8 miliar US dollar. Di mana pada 2017 naik signifikan sebesar 23 miliar US dollar. Lalu di 2018 naik sebesar 27,1 miliar US dollar dan 2019 turun menjadi 15,4 miliar US dollar. Peningkatan tersebut diakibatkan karena negara Cina lebih memanfaatkan lagi bahan bakar dengan campuran biodiesel di negaranya. Maka Cina akan menyerap lebih banyak lagi minyak sawit yang salah satunya mereka impor dari Indonesia. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan konsumsi CPO di dunia pada 2015 sampai 2030 mencapai 3,15%, sementara 2030 sampai 2050 mencapai 3,45%. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan pajak ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil sebesar 5 US dollar per ton. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 PMK .05 2020 tentang tarif layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS, pada Kementerian Keuangan, pemerintah menyatakan bahwa perubahan tarif itu efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020. Negara tujuan impor Jepang. Dalam segi perdagangan, bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor impor Indonesia.
Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai 23,6 miliar US dollar berdasarkan statistik pemerintahan RI. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah 6,5 miliar US dollar, sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia. Komoditi paling penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah antara lain minyak, gas alam, batu bara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dan lain-lain. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku cadang mobil. Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997. Kini belumlah pulih sepenuhnya. Namun, Jepang tetap menepati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam keseluruhannya. Terdapat kurang lebih 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 32.000 pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi. Indonesia merupakan negara penerima bantuan pembangunan tingkat pemerintah terbesar dari Jepang. Berdasarkan realisasi neto pembayaran pada tahun 2005 adalah sebesar 1,22 miliar US dollar atau sekitar 17% dari seluruh bantuan pembangunan tingkat pemerintah yang diberikan oleh Jepang. Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah berupa 1. Pinjaman yen sebesar 125,2 miliar yen. Yang kedua ada bantuan hibah 5,4 miliar yen berdasarkan pertukaran nota-nota. Selanjutnya yang ketiga kerjasama teknik sebesar 7,8 miliar yen berdasarkan realisasi pembiayaan JICA. Selanjutnya yaitu fasilitas perdagangan ekspor CPO antara Cina dan Indonesia. Fasilitas perdagangan yang dimiliki adalah ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area. Kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif maupun non-tarif. Peningkatan akses pasar jasa, peraturan, dan ketentuan investasi sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan persetujuan investasi ASEAN-Cina ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Ini adalah bea masuk CPO ke negara Cina. Selanjutnya yaitu impor kendaraan dari Jepang ke Indonesia. Fasilitas perdagangan yang dimiliki antara Indonesia dan Jepang yaitu IJPA atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Cakupan dalam perjanjian IJPA yaitu Trade in Goods, Investment, Trade in Service, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Rules of Origin, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, dan Cooperation. Nah, manfaat dari diberlakukannya IJPA ini yaitu perluasan akses pasar, perdagangan, dan pada bidang investasi. Ini adalah bea masuk dari kendaraan yang diimpor dari Jepang. Kalkulasi biaya ekspor. Bea masuk yaitu 10%, PPN 10%, PPh 0%, NDPBM Rp15.000. Misalkan jumlah barang yang diekspor 10 ton, harga satuan per ton $737, maka
Harga barang yaitu 10 ton dikali 737 US dollar sama dengan 7.370 US dollar. Nilai pabean Rp15.000 dikali US dollar 7.370 US dollar sama dengan Rp110.550.000. Bea masuknya yaitu 10% dikali Rp110.550.000 sama dengan Rp11.055.000. Nilai impornya Rp110.550.000 ditambah Rp11.055.000 sama dengan Rp121.605.000. PPN-nya 10% dikali Rp121.605.000 sama dengan Rp12.160.500. PPh-nya 0% dikali Rp12.160.500 sama dengan Rp0. PDRI sama dengan BM ditambah PPN ditambah PPh, yaitu Rp11.055.000 ditambah Rp12.160.500 ditambah Rp0 sama dengan Rp23.215.500. Kalkulasi biaya impor. Bea masuk 10%, PPN 10%, PPh 0%, NDPBM Rp14.757. Misalkan jumlah barang yang diekspor 10 ton, harga satuan per ton Rp14.139 US dollar, maka harga barang sama dengan 10 ton dikali Rp14.139 US dollar sama dengan Rp141.390 US dollar. Nilai pabeannya Rp14.757 dikali Rp141.390 US dollar sama dengan Rp2.086.492.230. Bea masuknya yaitu 10% dikali Rp2.896.492.230 sama dengan Rp208.649.223. Nilai impornya yaitu Rp2.896.492.230 ditambah Rp208.649.223 sama dengan Rp2.295.141.453. PPN-nya yaitu 10% dikali Rp2.295.141.453 sama dengan Rp229.514.145,3. PPh-nya 0% dikali Rp233.293.500 sama dengan Rp0. PDRI-nya yaitu bea masuk ditambah PPN ditambah PPh, yaitu Rp208.649.223 ditambah Rp229.514.145,3 ditambah Rp0 sama dengan Rp438.163.368,3. Terima kasih.